Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan dipermuliakan. Kembali kita teman-teman meluruskan apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh dan seorang profesor dan ustadz yang selama ini ketika dia melakukan itu dan bebas-bebas saja teman-teman. Ya memang mungkin video ini sudah lama, tetapi karena masih ada di media, kita punya hak untuk menjawab karena orang-orang buta akan selalu mengikuti perkataannya. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saat dia menyatakan seperti itu, justru ada banyak orang yang memutuskan untuk percaya kepada Yesus Kristus yang tersalib dan mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Dan ini dari tokoh-tokoh agama mereka teman-teman. Nah kali ini kita akan mendengar dari awal hingga akhir, jangan skip supaya kita terus mendapatkan berkat dan dikuatkan. Ini dia videonya teman-teman. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, itu sama artinya selamat Allah sudah melahirkan anak. Selamat Tuhan sudah melahirkan anak pada tanggal 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Selamat Tuhan melahirkan anak 25 Desember. Hello there, my name is Waris Khan. Perkenalkan, nama saya Waris Han. Latar belakang agama saya adalah Islam, yaitu sebagai pemimpin masjid yang mereka sebut mullah atau imam. Saya dibesarkan dalam keluarga muslim di madrasah muslim, membaca Al-Quran. Saya memperoleh diploma di sekolah agama Al-Aliyat, begitulah mereka menyebut beasiswa keagamaan. Kembali ke poin utama, saya menjadi seorang Kristen karena kebenaran telah dinyatakan kepada saya, dan saya akan menjelaskan bagaimana kebenaran itu terungkap. Ketika saya tiba di Amerika Serikat, saya masih seorang Muslim. Saya telah menjadi seorang Muslim selama lebih dari 20 tahun di Amerika Serikat. Sekarang, selama 24 tahun, saya telah bertobat menjadi Kristen. Perubahan ini bukan karena alasan apapun, melainkan karena mujizat Yesus yang membawa saya untuk mengenal Dia dan memiliki hubungan untuk mengenal Allah melalui Kristus Yesus. Itu adalah mujizat yang telah membuka mata saya. Mujizat itu terjadi terkait putri saya. Putri saya memiliki cacat lahir dan sakit-sakitan. Saya berseru dan berdoa dalam ajaran agama yang saya anut, mencari jawaban dan solusi atas doa saya. Saya berdoa begitu mendalam, tetapi doa itu tidak terjawab. Suatu hari, terlintas dalam pikiran saya, bagaimana jika saya membawa putri saya ke gereja dan mereka mendoakannya? Saya yakin itu akan berhasil. Maka saya melakukannya. Pendeta gereja bertanya kepada saya, "Anda seorang imam masjid, apa yang membawa Anda datang ke sini?" Saya menjawab, "Saya tidak datang untuk berganti agama atau apapun. Saya hanya ingin Anda mendoakan putri saya." Pendeta itu bertanya, "Apakah Anda percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan putri Anda?" Saya berkata, "Dengarkan, saya sudah berdoa dengan sangat sungguh-sungguh, bahkan menangis keras, seperti seorang pengemis kepada Allah dan Muhammad utusannya. Saya berjanji, jika putri saya tidak disembuhkan setelah doa di sini, saya akan pergi dan tidak akan pernah kembali." Lalu, pendeta itu berkata, "Baik, sekarang, apakah Anda benar-benar datang karena Anda percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan putri Anda?" Saya menjawab, "Jika saya tidak percaya, saya tidak akan berada di sini." Dia berkata, "Berdasarkan imanmu, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Karena engkau menaruh imanmu kepadanya, hari ini Yesus menyembuhkan putrimu." Mengacu pada Ibrani 13 ayat 8. Saya sudah lama berharap akan hal ini dalam doa-doa saya. Saya memasuki gereja dengan damai. Putri saya sedang tertidur, dan saya pikir, di mana selang oksigennya? Ternyata tidak ada. Saya merasa takut. Keesokan harinya, saya membawanya ke dokter. Dokter mengatakan tidak ada gejala apapun. Putri saya dalam kondisi sempurna, dan resep obatnya dihentikan. Tidak ada lagi obat-obatan. Dia sekarang berusia 30 tahun, dan dia dalam keadaan baik-baik saja. Dia tidak pernah sakit lagi. Intinya adalah, itu adalah mujizat yang saya saksikan. Yesus dalam mimpi dan penglihatan saya.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pendeta gereja atas doa mereka. Pendeta itu meminta saya untuk menerima undangannya agar saya datang ke gereja sekali seminggu, paling tidak 7 kali. Saya berkata, tentu. Saya mengundang dia, dan dia datang bersama istri, putra, dan putrinya. Dia duduk dan membaca Alkitab. Saya membaca Alkitab dan itu sangat luar biasa ketika saya membacanya. Itu benar-benar menyadarkan saya. Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Kemudian dia menciptakan mereka, laki-laki dan perempuan. Sementara itu, di dalam Al-Quran dikatakan berbeda. Dikatakan bahwa Allah tidak memiliki hubungan dan tidak memiliki sekutu, mitra. Dia adalah Tuhan yang sepenuhnya tidak diketahui wujudnya. Tetapi ketika saya melihat di Alkitab, Allah memiliki hubungan dengan umat manusia. Dan kemudian saya melihat bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Hal ini berbeda dalam Islam, di mana laki-laki tidak setara dengan perempuan, dan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Itu hal pertama. Hal kedua, dalam Islam, Tuhan tidak memiliki rupa. Tetapi sekarang, saya melihat bahwa Dia menciptakan Adam menurut gambarnya. Saya adalah gambar Allah. Inilah yang membawa saya semakin dekat. Hari ini saya membaca Alkitab semakin banyak. Saya berharap semua orang Asia yang seperti saya juga akan membaca Alkitab. Kami tidak diizinkan membaca Al-Quran dalam bahasa lain atau terjemahan, sehingga kami tidak pernah memahaminya. Banyak orang Muslim hari ini yang membaca Al-Quran, tetapi mereka tidak pernah tahu cara membacanya karena mereka tidak mengerti bahasa Arab. Jika Anda tidak mengerti, bagaimana Anda bisa mempercayainya? Bacalah Alkitab. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa membaca Al-Quran, dan Anda akan menyadari sepenuhnya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang benar. Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu dengan berfirman menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Tidak ada yang ada sebelumnya. Tetapi firman yang sama itu adalah Allah, dan bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Yohanes pasal 1 ayat 1. Dan firman yang sama itu telah menjadi daging. Singkatnya, saya tidak bisa melalui semua praktik agama saya menaiki tangga untuk bertemu dengan Allah. Tetapi Allah begitu baik dan penuh kasih, sehingga Dia turun dan merendahkan dirinya lebih rendah daripada malaikat. Dia menjadi seorang hamba, mengenakan rupa seorang hamba, dan menjadi sangat miskin. Seperti yang terlihat dalam film atau sejarah Yesus, atau ketika membaca Alkitab. Melalui ini saya dapat memiliki persekutuan dengannya. Dan hari ini saya tidak lagi dalam agama, tetapi saya berada dalam hubungan dengan Tuhan. Puji Tuhan, saya bebas. Kemudian, saya menerima Yesus Kristus. Pendalaman Alkitab membantu saya untuk belajar lebih banyak lagi, dan terus bertambah. Pada tahun 2017, saya pergi ke Afghanistan untuk membantu keluarga. Di sana beberapa orang mengetahui perubahan keyakinan saya. Mereka mengkhianati dan membohongi saya, kemudian mereka menangkap saya di wilayah kekuasaan Taliban. Mereka menuduh saya sebagai kafir. Seperti yang tertera dalam Al-Quran, konsekuensinya adalah jika seseorang meninggalkan Islam, ia telah melanggar hukum syariat Islam. Jadi harga yang harus dibayar adalah konsekuensi hukuman mati. Mereka ingin membunuh saya. Meskipun demikian, mereka menganiaya dan memukuli saya. Saya kehilangan mata kanan saya. Mereka membutakan dan mencungkil mata saya, sehingga saya kehilangan mata saya. Namun puji Tuhan, karena mujizat yang Yesus katakan, bahwa satu helai pun dari rambutmu tidak akan hilang, mengacu pada Lukas 21 ayat 8. Tentu saja, penderitaan ini adalah konsekuensi, dan ini adalah kesaksian, bekas luka yang membawa kemuliaan bagi Allah, atas apa yang mereka lakukan terhadap saya. Mereka menganiaya, memukuli dan ingin membunuh saya. Tetapi saya berada di sini, hidup, untuk memberikan kesaksian bahwa Yesus telah menyelamatkan saya. Mereka pihak Amerika Serikat menelpon dari kedutaan Amerika di sini, mengirimkan pasukan dan mereka membebaskan saya. Saya kembali dengan selamat dan tiba kembali di rumah. Atas kehendak Allah, saya akan menjalani operasi. Mata saya akan baik-baik saja seolah-olah tidak ada yang salah. Saya dalam kondisi sempurna seperti seharusnya, tetapi menurut Islam, saya harusnya sudah mati. Jika saya kembali sebagai seorang Muslim yang bertobat menjadi Kristen, saya akan dihukum mati.
Tetapi sebagai seorang Kristen, jika saya berbalik, menjauh dari Tuhan, saya akan selalu disambut kembali. Islam mengambil mata, sedangkan kekristenan menyembuhkan. Yesus menyembuhkan orang buta dan memberikan penglihatan. Amin. Terima kasih sudah dengar kesaksian saya. Bagikanlah kesaksian ini dengan muslim lainnya, terutama Afghanistan, agar Tuhan membebaskan mereka dari kegelapan ini dan mereka dapat datang kepada Kristus dalam iman. Jika ada seseorang hari ini yang mendengarkan ini, memahaminya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati mereka dan mengakuinya dengan lidahnya, mereka akan diselamatkan. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar yang berbobot, tidak perlu menghina, karena tidak ada dampak dari orang yang menghina. Lebih baik tonjolkan ilmu daripada hal-hal yang tak berguna. Teman-teman yang terkasih, kalau kita simak di awal, memang video itu sudah agak lama, tetapi karena masih ada di media, maka kita punya hak untuk meluruskan selalu, supaya itu tidak menjadi kebenaran yang hanya modal dipercayai walaupun tidak dimengerti. Mereka kadang-kadang begitu kan, kita kadang-kadang begini, kebohongan itu bisa dipercaya kalau berulang-ulang disampaikan, apalagi yang menyampaikan itu adalah orang yang bergelar ustadz ya, berstatus ustadz, bahkan ya punya penggemar dan pengikut yang amat luar biasa begitu ya. Dan ketika dia mengucapkan itu teman-teman, sebenarnya sudah ada panggilan kalau tidak salah pada zaman itu, tetapi ya dengan enteng melompom dia bisa berjalan tidak dikenai pasal-pasal tertentu. Ya begitulah kalau di negara mayoritas ya kan. Tetapi alhasil dari semua tausiah atau ceramah dari ustadz ini, dia termasuk salah satu ustadz yang tanda kutip yang ditolak di beberapa daerah, termasuk di Indonesia, di Malang dan di beberapa tertentu ketika dia hendak berceramah, karena terindikasi radikal teman-teman. Oke. Nah, ketika dia menyampaikan seperti itu, walaupun dia ustadz dan bergelar profesor, saya nggak tahu profesornya di bagian apa begitu ya, walaupun dia bergelar profesor, tapi kalau dia tidak mengerti agama orang lain, apalagi yang Kristen, yang sangat marak dibahas dan disalahpahami, lalu yang menyalahpahami itu bebas-bebas, maka hal itu sangat disayangkan keluar dari tokoh agama yang tidak mengimani tentang kekristenan. Itu masalahnya. Dia memakai mimbarnya, dia memakai tempat tausiahnya untuk menyampaikan hal-hal yang bukan bagian dari agamanya. Itu kan sangat fatal. Nah, anehnya kalau ada banyak orang yang mengikuti atau meniru, bahkan tanpa mencari tahu, mereka sudah langsung mengikuti apa yang disampaikan. Inilah yang menjadi ironis di tengah-tengah bangsa kita yang beragama namun kadang-kadang mundur dari segi pengertian. Teman-teman yang terkasih, apapun yang disampaikan itu jauh dari fakta dan kebenaran. Yesus itu disalib, itu benar karena menerima hukuman yang harusnya ditimpakan kepada manusia, kepada seluruh umat manusia yang hidup atau yang berdosa, supaya diselamatkan, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dan tawaran itu dan kasih itu dan pengorbanan itu tidak ditujukan hanya kepada orang yang Kristen, tetapi kepada semua orang, termasuk kepada ustadz ini. Kematian Kristus di kayu salib itu kepada semua orang, untuk semua orang. Karena Yesus tidak pernah berkata dalam Alkitab bahwa dia datang hanya untuk orang Kristen. Dia datang untuk seluruh umat manusia, untuk bumi. Dia korban sejati bagi bumi. Jadi kalau ada orang yang notabene tidak mengerti alur dari cara Tuhan datang ke dunia, lalu menyampaikan itu di depan umat mereka, itu kan sangat disayangkan. Bayangkan gitu ya, saya bukan pemilik agama Islam, contoh begitu ya, lalu saya mencoba untuk memperagakan apa yang dikerjakan oleh sang baginda pas di Gua Hira gitu ya. Kira-kira kalau saya peragakan walaupun benar, kira-kira teman-teman terima nggak? Mungkin besok, lusa atau selanjutnya sudah menjadi viral kan begitu. Apalagi kalau yang minoritas yang bicara, 1 kali 24 jam sudah terjadi hal-hal yang sangat mengerikan. Begitu ya, sudah terjadi kan di Medan kemarin ya. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pikirkan matang-matang. Mari kita coba merenung
Kalau itu bukan bagian dari kita, jangan kita coba untuk memaksakan kehendak kita, kan begitu. Nah, teman-teman terkasih, ya gitulah orang Kristen. Kristen itu selalu disalahpahami, Kristen itu selalu dibicarakan bebas, tapi yang membicarakan itu tidak punya wewenang, namun juga biasa segitu teman-teman ya. Oke, tetapi saat yang sama Tuhan memanggil orang-orang begitu ya. Itu yang menarik. Tuhan memanggil orang-orang untuk percaya kepada Dia, dan itu dari golongan-golongan mereka dan golongan-golongan yang berpikir cerdas. Mereka akhirnya percaya kepada Yesus, memutuskan untuk percaya kepada Yesus. Itu luar biasa teman-teman. Maka tugas kita sebagai orang Kristen, sekalipun dihina, sekalipun diejek, sekalipun disalahpahami, janganlah lelah untuk meluruskan. Doakan mereka supaya ketika makian mereka, cacian mereka, atau penghujatan mereka itu berbalik untuk menyadarkan mereka betapa agungnya, betapa sucinya, betapa baiknya Tuhan yang mau berkorban bagi dirinya, kan begitu. Semoga mereka itu bisa percaya kepada Yesus seperti kesaksian tadi, kan begitu teman-teman. Nah, jadi mari terus kita berdoa, menyuarakan kebenaran supaya ada banyak orang yang diberdekakan. Karena Tuhan yang memilih, maka Tuhan akan memberikan solusi dalam Kristus itu sendiri sebagai jawaban bagi orang yang berdosa. Sampai di sini teman-teman paham kan? Ya, sekalipun ada penghujatan, penghinaan, isu itu sudah terjadi kepada Yesus 2000 tahun lalu. Jadi nggak usah baperan orang Kristen, nggak usah marahan, tapi doakan supaya mereka menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya. Saya pikir teman-teman cerdas. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share di video teman-teman, sehingga banyak yang dicerdaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.